Karena udah banyak yang marah-marah, mari kita lanjutkan kasus yang menimpa pemuda asal Meksiko, Diego Santoy Riverol. Ini video part 2 ya, jadi buat kamu semuanya yang belum nonton part 1-nya, boleh disimak dulu, supaya lebih nyambung, karena saya akan langsung melanjutkan kasus ini. Ada di bawah nanti linknya video part 1 saya bikin. Yang pasti, kita udah tahu background dari keluarga Penacos dan juga Diego Riverol, serta pembunuhan yang dilakukan Diego terhadap adik angkat mantan pacarnya, yaitu Eric dan Maria Fernanda. Namun sebenarnya apa yang terjadi? Diego mengaku melakukan pembunuhan, tapi seakan ada skenario yang enggak pas. Apa ada konspirasi dalam kasus ini? Apa mungkin benar nama besar ayah Erika yang notabene adalah pejabat pemerintah membuat keluarga Penacos sulit untuk disentuh sama hukum? Sebelum kita lanjut, dukung channel ini dengan mencet tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya supaya lain kali kalau misalnya saya upload video terbaru tentang horor, misteri, kriminal, dan juga konspirasi, kamu jadi orang pertama yang tahu. Menurut saya kasus ini lumayan ruwet ya, karena ada persekongkolan satu dengan yang lainnya. Namun persekongkolannya pun seperti ada pengkhianatan. Saking ruwet dan berantakannya kasus ini, saya sampai bingung mau mulai dari mana. Apa kita mulai dari fakta dan temuan, atau kita lompat aja ke kronologi versinya Diego, atau mungkin kesimpulan versi detektif yang kemudian memaksakan kasus ini memasuki persidangan babak kedua. Mana yang lebih duluan? Baiklah, sekarang waktunya kita jabarkan fakta dan temuan yang ada. Ini merupakan hasil temuan detektif dan juga keterangan para tetangga keluarga Penacos. Yang pertama, ketua tim jaksa yang menuntut Diego 138 tahun pada persidangan pertama bernama Aldo Fasci ternyata memiliki hubungan dengan ibunya Erika Penacos. Selain tetangga, detektif keluarga Diego memiliki bukti bahwa Teresa Penacos dan Aldo Fasci memiliki hubungan secara seksual. Hal ini dipercaya yang membuat Diego susah bersuara selama persidangan. Bahkan, hak-haknya sebagai tersangka untuk didampingi pengacara pun tidak diberikan dengan berbagai alasan. Dan seharusnya, Diego didakwa hukuman mati sama tim jaksa. Namun hakim dan juri masih berbaik hati memberi kelonggaran pada Diego. Tentunya hubungan ini ditolak mentah-mentah sama Teresa Penacos, walaupun dia tidak bisa membantah saat detektif memiliki bukti SMS mesra antara Teresa dengan Aldo Fasci. Dan akhirnya Teresa memilih diam. Sementara dengan merebaknya hubungan seksual ini, kepala jaksa penuntut Aldo Fasci pun meredup dan juga menghilang setelah Diego dipenjara 138 tahun. Yang kedua, pada video part 1 saya pernah bilang bahwa ayah Erika juga termasuk orang kuat dalam pemerintahan. Inilah yang kemudian dipercaya mengambil peranan penting dalam kasus ini. Diego harus ditahan dan nggak boleh bersuara melawan keluarga Penacos. Pengaturan untuk membuat Diego dihukum mati pun terus jor-joran dibuat beberapa pihak yang dianggap suruhan ayah Erika. Sedikit pun tidak ada kesempatan bagi Diego untuk membela dirinya, walaupun banyak kejanggalan dari kesaksian Erika dan babysitter Catalina. Mereka nggak peduli kejanggalan itu, yang penting Diego harus dihukum tanpa bisa bersuara. Yang ketiga, banyak orang-orang yang hilang setelah vonis Diego dihukum 138 tahun. Babysitter Catalina menghilang, dicari sama detektif swasta, ternyata Catalina ini udah balik ke kampungnya. Enggak mau memberikan suaranya. Dia menutup rapat kejadian sebenarnya dengan alasan untuk keamanan dirinya. Dia mengaku di bawah ancaman karena keluarga Penacos adalah orang yang berpengaruh di Monterrey, Meksiko. Sampai Catalina mengaku bahwa kesaksiannya selama ini adalah bohong. Namun, dia menolak untuk menjadi saksi kembali pada peradilan banding untuk Diego. Dia memilih tidak muncul dimanapun lagi demi keamanannya. Yang keempat, sekretaris Teresa Penacos yang menghilang setelah kejadian pembunuhan itu berhasil ditemui detektif, mengaku memilih diam saat pengadilan dulu. Ya memang semua banyak yang memilih diam ya, karena keluarga Penacos ini keluarga yang sangat berpengaruh. Sang sekretaris mengaku pada hari kejadian, dia melihat Diego dan Erika mengobrol di rumah.
Bahkan saat Erika ketok-ketok pintunya dalam keadaan leher terluka, sang sekretaris bilang Erika berjalan santai menuju ke kantornya di belakang. Ini seperti melawan kronologi Erika yang katanya Diego muncul tiba-tiba di kamarnya pakai topeng, dan melawan kesaksian katanya Erika merangkak bersusah payah untuk minta tolong ke sekretaris. Sang sekretaris dapat melihat semuanya dengan jelas di balik tirai jendela kantornya. Bahkan sang sekretaris bilang kejadiannya itu jam 12 siang. Jadi entah mengapa semua orang di pengadilan percaya bahwa kejadiannya jam 7.30 pagi, padahal jelas-jelas telepon panggilan yang dilakukan sekretaris kepada polisi hampir jam 1 siang. Hal ini sebenarnya yang membuat sang sekretaris waktu itu nggak mau dilibatkan dalam sidang. Keluarga Penacos terlalu berpengaruh, suaranya pasti nggak bakal didengar atau dia akan mendapatkan ancaman. Yang kelima, dokter yang mengotopsi jenazah Erik dan Maria Fernanda mengatakan bahwa DNA dan golongan darah kedua anak itu sangat identik dengan Teresa Penacos. Bahkan dia sempat keceplosan bilang bahwa mereka berdua ini sangat mirip sama mamanya. Namun justru dokter itu kaget banget saat diberitahu bahwa Erik dan juga Maria Fernanda adalah anak angkat. Dia mengatakan hal itu mustahil. Hal ini kemudian mengarahkan detektif kepada kenyataan kemungkinan Erik dan Maria Fernanda adalah anak kandung Teresa Penacos. Yang keenam, kecocokan DNA dan darah ini kemudian menggiring detektif menyelidiki ke panti asuhan yang dikatakan tempat Teresa mengambil kedua anak itu. Ternyata alamatnya bukan panti asuhan, melainkan sebuah restoran yang sudah berdiri hampir 15 tahun. Pihak restoran bahkan bilang sebelum kasus pembunuhan terjadi, katanya ada 2 wanita muda yang berulang kali datang ke sana menanyakan tentang sebuah panti asuhan. Detektif terus nunjukin nih foto Erika. Kata yang punya restoran, iya benar, itu wanita yang datang ke sini. Yang ketujuh, satu hal yang Diego tidak pernah ungkapkan adalah selama berpacaran 1 tahun dengan Erika, ternyata Diego punya hubungan gelap dengan ibunya Erika, yaitu Teresa Penacos selama 3 bulan terakhir. Detektif mendapatkan info tersebut dari tetangganya Penacos yang mengatakan pernah melihat Diego dan Teresa pada hotel yang sama, lalu terjadi juga beberapa kali. Bahkan dari hasil investigasi pada sebuah hotel, ternyata Erika pernah melabrak Diego dan ibunya bercinta di hotel tersebut. Akhirnya Diego mengakui hubungan itu, namun dia tidak pernah berani membuka fakta tersebut karena takut dan juga merupakan aib. Sekarang kita akan masuk ke kronologi versi Diego. Kronologi ini yang kemudian dibawa pada persidangan bagian kedua. Awalnya Diego ngaku nih bener diputusin sama Erika karena ketahuan selingkuh dengan ibunya Erika, Teresa Penacos. Diego merasa stres dan minta balikan karena memang dia kan katanya sayang dan cinta banget sama si Erika. Diego ngaku salah karena berkhianat dan minta pengampunan serta janji akan setia kepada Erika. Ternyata Erika mau balikan dengan syarat bahwa Diego membantunya melenyapkan nyawa Erik dan juga Maria Fernanda, kedua adik angkatnya si Erika. Diego sempat kaget ya, namun kemudian Erika cerita bahwa Erik dan juga Maria Fernanda itu ternyata adalah anak kandung ibunya, hasil dari selingkuh dengan pria lain. Erika cerita bahwa dirinya, ayahnya, dan sang kakak Azura sangat ingin melenyapkan Erik dan Maria Fernanda. Setelah tahu bahwa kedua anak tersebut adalah hasil selingkuh ibunya, namun Erika lah yang kemudian menyusun rencananya. Ceritanya seharusnya Diego nanti masuk ke rumah, membunuh Erika dan Maria Fernanda. Lalu Erika akan pura-pura bilang bahwa perampok atau orang tak dikenal yang telah membunuh Erik dan juga Maria Fernanda. Intinya Diego bakalan aman, tidak ada yang akan tahu Diego terlibat. Itu rencana yang Erika berikan. Walaupun ketakutan, Diego akhirnya mau juga dengan rencana itu, asalkan Erika mau balikan jadi pacar dia. Tibalah hari itu, Diego datang ke rumah Erika, dan Erika sudah menyiapkan sebuah palu besar. Ternyata si Erika yang pakai sarung tangan. Diego melihat Catalina sudah terbaring dalam bagasi mobil dengan mulut berbusa. Lalu Erika mengajak Maria Fernanda turun ke dapur, di mana Diego pun tinggal di kamar anak-anak berdua aja dengan Erik, lalu menghabisi nyawa Erik.
Setelah selesai dengan Erik, si Erika membawa Maria Fernanda ke kamar anak. Maria Fernanda sempat teriak melihat abangnya Erik tersungkur. Ternyata Diego pun langsung memukul Maria Fernanda beberapa kali di hadapan Erika. Dan setelah selesai dengan kedua anak itu, Erika sudah mempersiapkan sebuah pisau. Menyuruh Diego menggenggam pisau itu dan sedikit menggores leher Erika sampai berdarah. Lalu menyuruh Diego pergi. Diego sempat melihat katanya Erika berjalan dengan santai ke kantor ibunya di halaman belakang, sampai akhirnya Diego pulang dan menunggu kabar selanjutnya dari Erika. Ternyata pemberitaan yang ada malah tiba-tiba heboh bahwa Diego menjadi pelaku utama dan satu-satunya pembunuhan tersebut. Diego sangat kaget karena semuanya berubah dari rencana awal. Dia berusaha menghubungi Erika namun gak pernah diangkat. Diego merasa dijebak, apalagi ada kesaksian babysitter Catalina bilang melihat Diego menggorok leher Erika. Semuanya bohong, kata Diego. Lawang Catalina aja lagi pingsan di bagasi mobil saat itu. Sampai akhirnya status Diego jadi buronan dan abangnya mengajaknya ke Guatemala hingga dia ditangkap polisi. Hingga pada akhirnya, 5 tahun kemudian, Agustus 2011, persidangan banding untuk Diego Riverol pun digelar. Kali ini dia didampingin sama pengacara, di mana kesimpulan yang diceritakan oleh pengacara dan detektif adalah sebagai berikut. Ibunya Erika, Teresa Penacos, bukan wanita yang setia. Ayah Erika, Azura, dan Erika ini udah curiga dengan kelakuan sang ibu. Hingga saat sang ibu bilang mau membawa 2 anak angkat dari panti asuhan, mereka kemudian melakukan investigasi sendiri, bahkan melakukan tes DNA terhadap kedua anak itu, yang cocok dengan DNA sang ibu. Ketika mengetahui bahwa Erik dan juga Maria Fernanda adalah anak Teresa dari pria lain, Erika dan ayahnya berencana melenyapkan kedua anak itu. Namun terlalu takut karena reputasi sang ayah Gonzalo merupakan anggota partai dan juga memimpin salah satu departemen pemerintahan. Perlu banyak yang dijaga. Sakit hati Erika semakin besar saat mengetahui sang ibu menggoda pacarnya, Diego, memergoki sang ibu bersama Diego beberapa kali hingga membuat rencana pura-pura mutusin Diego dan menyuruhnya untuk membunuh Erik dan juga Maria Fernanda. Awalnya memang Erika berniat mengarang cerita bahwa perampok masuk rumah mereka lalu membunuh Erik dan juga Maria Fernanda. Namun kemudian merubah cerita karena takut polisi ini nggak ada barang yang hilang jika perampok memang masuk dan tidak ada bekas dobrakan masuk ke dalam rumah. Erika yang sudah membuat babysitter Catalina overdosis pun mengarang cerita lain. Dia kemudian fitnah Diego sebagai rencana cadangan, di mana dia juga telah membuat Diego meninggalkan sidik jari di mana-mana. Erika juga dianggap mengancam babysitter Catalina untuk memberikan keterangan palsu, lalu memecatnya setelah persidangan selesai. Sebenarnya hasil investigasi detektif ini kemudian cocok dengan fakta yang ada di lapangan. Namun saksi kunci, sekretaris sang ibu, di menit-menit terakhir menolak menjadi saksi karena alasan keamanan. Hingga kasus ini pun menjadi punya celah lagi, yaitu tidak ada bukti bahwa Erika menyuruh Diego melakukan pembunuhan. Tidak ada bukti Erika meracuni Catalina. Erika dan ayahnya cukup bersih permainannya, karena semua barang bukti pembunuhan hanya ada sidik jari dan juga DNA Diego. Hingga akhirnya pada Oktober 2011, para juri dan hakim pun melakukan diskusi panjang dan membatalkan hukuman 138 tahun Diego, merubahnya menjadi 71 tahun penjara. Lalu terjadi lagi banding di bulan selanjutnya dan menetapkan dengan keras bahwa Diego Riverol tetap terbukti bersalah membunuh Erik dan juga Maria Fernanda, namun dengan berbagai pertimbangan membatalkan lagi 71 tahun hukumannya, menggantinya menjadi 40 tahun penjara terhitung mulai tahun 2006. Sementara dengan kurangnya bukti, tidak ada juga saksi, dan mungkin dengan sedikit kekuatan nama besar ayahnya, Erika Penacos bebas dari segala tuntutan, bahkan tidak tersentuh hukum. Dengar-dengar sih ayahnya Erika juga punya dukungan sebuah kartel atau mafia kuat di Meksiko. Itu menurut tetangganya.
Dan yang pasti keluarga Penacos masih utuh sampai sekarang dan mereka tidak hadir dalam persidangan yang kedua ini. Seakan mereka tidak menolak semua fakta ini, tapi ya tetap aja polisi nggak berani mencolek keluarga mereka. Bagaimana menurut kamu? Apa seharusnya Erika tetap dipenjara walaupun tanpa bukti kuat? Apa hukuman 40 tahun penjara sudah cukup untuk Diego? Apa kamu mikirnya dan juga merasa bahwa orang-orang kuat seperti keluarga Penacos memang sulit untuk tersentuh hukum? Kamu komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa klik like dan juga tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir, atau udah sering mampir tapi belum berlangganan, jangan lupa ya klik dulu tombol subscribe. Dan juga dinyalain notifikasinya supaya lain kali kalau misalnya saya upload video terbaru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels S-nya 2, dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Tetap jaga kesehatan, terima kasih.